Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga kabarnya masih baik-baik aja ya. Hari ini Lausa Nathan dan Lausa Niko bakal nemenin adik-adik buat sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum sekolah minggu kita dimulai, Lausa pengen ajak kita buat berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa memuji Tuhan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah menyapa Tuhan Yesus belum tadi pagi? Nah, Lausa pengen ajak kita sama-sama nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, kita setiap hari harus selalu berubah menjadi semakin serupa Kristus. Nah, Lausa pengen ajak kita nyanyi satu lagu judulnya Sedikit Demi Sedikit. Sedikit demi sedikit aku diubahkan oleh Yesus jadi semakin hebat. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ya adik-adik, kita percaya bahwa sedikit demi sedikit Tuhan mengubah kita. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum itu Lausa pengen ajak kita nyanyi satu lagu judulnya Carilah Dulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Senang sekali karena kita hari ini boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Nah, siapa yang sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Kamu sudah siap? Wah, good. Oke, kalau kita semua sudah siap, sekarang kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk kami hari ini. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Kami siap untuk duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kira-kira nih siapa di sini yang ingat pernah melakukan kesalahan? Misalnya melakukan kesalahan kepada mama, papa, koko, cece, atau melakukan kesalahan kepada guru di sekolah. Misalnya nih, kalian telat datang ke sekolah. Aduh, kalian cemas sekali karena kalian terlambat hari itu dan kalian harus dipanggil oleh guru kalian. Kenapa terlambat? Kamu tadi ada apa? Mungkin macet di jalan, atau mungkin kamu telat bangun dan sebagainya. Atau mungkin kamu melakukan kesalahan yang lain, misalnya di rumah. Tidak sengaja kamu memecahkan gelas di rumah dan mamamu kaget. Hah, suara apa itu? Ternyata kamu yang sudah melakukan kesalahan. Kamu memecahkan gelas, atau mungkin kamu merusak handphone mamamu atau handphone papamu. Atau mungkin kesalahan yang lain lagi. Ada begitu banyak kesalahan yang mungkin kita pernah lakukan. Kita juga terkadang tidak taat kepada mama, tidak taat kepada papa. Ketika mereka meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita memberontak, kita tidak mau, kita menolak melakukannya. Nah, adik-adik, kita semua pernah melakukan kesalahan kan? Loso juga pernah melakukan kesalahan. Nah, pertanyaannya, ketika kita melakukan kesalahan itu, mama papa masih memaafkan kita atau tidak? Kira-kira selama ini bagaimana dengan pengalamanmu? Iya, benar sekali. Mama masih mau memaafkanmu. Papa juga gitu. Dan mungkin guru-guru di sekolah juga begitu loh. Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu terlambat atau kamu lupa membawa benda yang diminta oleh gurumu, gurumu masih mau memaafkanmu. Nah, mungkin ketika kamu juga pernah berbuat kesalahan kepada temanmu, atau mungkin kamu pernah merusak barang yang dimiliki oleh temanmu. Nah, tapi temanmu masih mau memaafkanmu. Nah, adik-adik semua, kita melihat bahwa orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang juga mau loh untuk memaafkan kesalahan kita. Nah, sekarang pertanyaannya nih, lalu bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan itu juga Tuhan yang mau memaafkan kesalahan kita ya? Apakah kalau misalnya kita punya dosa yang besar sekali, apakah Tuhan juga mau memaafkan dosa yang besar itu? Mungkin kita dosanya juga bukan cuma satu, dosa kita banyak sekali. Apakah dengan dosa yang banyak itu Tuhan juga mau mengampuni kita? Nah, hari ini kita akan belajar satu kisah bagaimana Tuhan itu memberikan kesempatan untuk manusia boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kalian masih ingat kan? Beberapa waktu yang lalu, minggu-minggu sebelumnya kalian sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya? Pasti masih ingat kan? Siapa? Benar, Nabi Yunus. Yunus itu adalah Nabi Tuhan yang diperintahkan untuk pergi kemana? Benar sekali, Nabi Tuhan yang diperintahkan untuk pergi ke kota Niniwe. Wah, buat apa ya ke kota Niniwe kira-kira? Benar, Tuhan memerintahkan, mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Supaya apa? Supaya Yunus bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang sangat jahat itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Masih ingat nggak ceritanya? Coba diingat-ingat. Masih ingat nggak? Benar, iya. Ketika Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe, si Yunus malah pergi kemana? Iya, Nabi Yunus ini pergi ke Tarsis. Dia naik kapal bersama dengan orang-orang yang ada di kapal itu. Tiba-tiba nih adik-adik, ingat gak ceritanya?
Di tengah laut datanglah angin badai yang besar sekali. Sampai-sampai kapal itu hampir tenggelam. Mereka semua teriak, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kita hampir tenggelam, kita akan mati. Bagaimana ini? Mereka semuanya cemas, ketakutan. Sampai akhirnya adik-adik, singkat cerita, Yunus ini dilemparkan ke dalam laut. Piur! Wah, tapi si Yunus tidak tenggelam begitu saja di dalam laut. Tiba-tiba ketika dia dilemparkan ke dalam laut, ada apa? Apa? Iya, ada seekor ikan yang besar sekali yang siap untuk menangkap Yunus, yang siap untuk menelan Yunus. 1, 2, 3. Nah, akhirnya Yunus ditelan oleh ikan besar itu. Nah, adik-adik, ketika Yunus sudah ditelan oleh si ikan besar itu, apa yang terjadi di dalam? Masih ingat nggak kira-kira? Iya benar, Yunus itu berdoa di dalam perut ikan itu. Dia memohon pengampunan Tuhan, dia minta maaf kepada Tuhan karena dia sudah melakukan kesalahan. Yunus berdoa kepada Tuhan di dalam perut ikan. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan mau memberikan kesempatan kepada Nabi Yunus untuk bertobat dari kesalahannya? Iya, Tuhan ternyata memberikan kesempatan kepada Nabi Yunus untuk bertobat dari kesalahannya. Nabi Yunus akhirnya dia menyadari kesalahannya itu, dan apa yang terjadi kemudian? Tuhan mengizinkan dia kemudian untuk dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. 1, 2, 3. Ikan itu memuntahkan si Yunus itu ke darat dan Yunus tidak lagi berada di perut ikan. Nah, adik-adik, Tuhan itu memberikan kesempatan loh kepada Nabi Yunus ini untuk bertobat, untuk menyadari kesalahannya. Tadinya dia tidak mau diutus oleh Tuhan ke Niniwe. Sekarang ketika kesempatan itu diberikan, Yunus mau akhirnya pergi ke kota Niniwe. Dia tidak melanjutkan perjalanannya ke Tarsis. Nah, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada Nabi Yunus bertobat, sekarang nih lo mau tanya sama kalian, apakah Tuhan juga memberikan kesempatan ya kepada orang-orang Niniwe itu bertobat? Soalnya kan orang Niniwe itu jahat adik-adik. Orang Niniwe itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Anak-anak yang tinggal di Niniwe, mereka berbuat jahat satu dengan yang lain. Mereka mungkin saling memukul teman yang satu dengan yang lain. Kemudian anak-anak juga tidak taat kepada mama papanya. Anak-anak itu jahat kepada Cece dan Kokonya. Anak-anak itu bukan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mereka hidup jahat sekali. Orang-orang Niniwe begitu jahat sampai-sampai kejahatannya itu, dosanya itu didengar dan dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan itu sedih sekali melihat kejahatan mereka. Sekarang apakah Tuhan juga akan mengampuni orang-orang Niniwe? Apakah Tuhan akan menghukum orang Niniwe atau justru memberikan kesempatan ya kepada mereka untuk bertobat? Mau tahu lanjutannya? Nah, kisah ini berlanjut. Kemudian setelah Yunus ini dimuntahkan ke darat oleh si ikan besar itu, Yunus pun akhirnya pergi ke kota Niniwe. Dia bermaksud untuk melakukan perintah Tuhan. Dia kali ini mau taat kepada Tuhan. Tadi dia tidak mau taat sebelumnya, sekarang dia mau taat. Kemudian dia pergi ke Niniwe. Dia jalan, dia menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk sampai ke Niniwe. Kalian tahu tidak? Untuk sampai di kota Niniwe itu, Yunus butuh 3 hari lamanya loh dalam perjalanan. Berarti kira-kira nih kota Niniwe itu jauh tidak sih? Iya, jauh sekali. Jauh sekali. Sampai-sampai Yunus ini butuh 3 hari perjalanan jauhnya. Nah, sesampai di Niniwe, apa yang kemudian Yunus lakukan? Ada yang tahu? Yunus melihat orang-orang Niniwe yang hidupnya jahat. Yunus melihat orang-orang Niniwe yang hidupnya memberontak kepada Allah. Dan melihat itu, Yunus ingat nih,
Dia datang ke situ untuk satu tujuan, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan peringatan dari Tuhan. Akhirnya Yunus berseru kepada orang-orang Niniwe itu. "Hai orang-orang Niniwe," katanya. "Hai orang-orang Niniwe." Oh, orang Niniwe dengar, anak-anak juga dengar loh. "Wih, ada apa itu? Ada apa itu?" Mereka tadinya ada di dalam rumah, mungkin lagi bermain dan bercanda. Tiba-tiba mereka keluar ketika mendengar ada suara seorang nabi bernama Nabi Yunus sedang menyerukan sesuatu. "Hai orang-orang Niniwe." Wah, mereka rakyat Niniwe itu berkumpul. Ada apa ya? Ada apa ya? Nah, kemudian Yunus melanjutkan kata-katanya, melanjutkan apa yang hendak dia sampaikan. Yunus berkata kepada orang Niniwe, "Hai orang-orang Niniwe, bertobatlah, sebab 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan." Wah, 40 hari lagi. Berapa? Iya, 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Bertobatlah, kata Nabi Yunus. Wah, ketika mendengar itu, apa yang terjadi nih adik-adik? Apakah orang-orang Niniwe tidak peduli? Tidak. Orang Niniwe ketakutan ketika mereka mendengar bahwa kota mereka akan dihancurkan. Kalau mereka tidak bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Mereka semuanya ketakutan, mereka bersedih, mereka cemas. Bagaimana ini kalau sampai kota ini dihancurkan? Itu artinya rumah mereka akan hancur dan mereka mungkin tidak akan punya rumah lagi. Dan banyak hal yang ada di kota Niniwe, seluruh kota itu bahkan akan dihancurkan. Akhirnya dalam ketakutan mereka, termasuk Raja Niniwe, mereka memutuskan untuk bertobat kepada Tuhan. Raja Niniwe memberikan perintah kepada seluruh rakyat Niniwe. Sang raja berkata, "Hai rakyatku," katanya, "hai rakyatku, kita semua sudah mendengar pesan Tuhan, peringatan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Sekarang saya perintahkan kalian semua, saya mengajak kalian semua, ayo kita bertobat. Kita tinggalkan kejahatan kita. Kita tinggalkan dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Kalau dulu anak-anak tidak taat kepada orang tua, sekarang taat kepada orang tua. Kalau dulu kita memberontak, sekarang kita tidak lagi memberontak, tapi kita mau taat dan percaya kepada Tuhan." Mendengar itu, seluruh rakyat Niniwe, mereka tunduk, mereka ikut perintah raja mereka. Mereka semua bertobat kepada Tuhan. Mereka kini meninggalkan semua kejahatan mereka. Ya, sampai akhirnya apa yang mereka lakukan adik-adik? Ketika mereka bertobat, mereka menunjukkan penyesalan mereka, menunjukkan penyesalan atas kesalahan yang mereka sudah lakukan. Apa yang terjadi? Mereka mengenakan kain kabung, dan pada zaman dahulu ketika seseorang mengenakan kain kabung itu adalah tanda kesedihan atau tanda penyesalan. Mereka mengenakan kain kabung sebagai tanda bahwa mereka menyesal sekali atas segala kesalahan, atas segala dosa yang sudah pernah mereka lakukan. Bahkan bukan hanya itu adik-adik, orang-orang Niniwe itu juga berpuasa. Mereka tidak makan dan minum sebagai tanda bahwa mereka mau bertobat kepada Tuhan. Nah adik-adik, lalu bagaimana? Setelah rakyat Niniwe itu bertobat, bagaimana nih? Apakah Tuhan mau mengampuni mereka? Apakah Tuhan akan tetap menghukum kota Niniwe? Apakah Tuhan akan tetap menghukum dan menghancurkan kota Niniwe? Jawabannya adalah Tuhan itu terlalu baik. Tuhan itu sangat baik. Tuhan mau memberikan kesempatan kepada orang-orang Niniwe ini bertobat. Dan Tuhan sudah memberikan kesempatan itu. Ketika orang-orang Niniwe ini bertobat, akhirnya apa adik-adik? Tuhan tidak jadi untuk menghancurkan kota itu. Tuhan membatalkan rencananya. Tuhan membatalkan rencananya untuk menghancurkan kota Niniwe. Nah adik-adik, Tuhan itu memberikan kesempatan bukan hanya kepada Yunus, tetapi juga kepada kota Niniwe itu untuk bertobat. Tahukah kalian bahwa Tuhan itu juga memberikan kesempatan untuk kita bertobat? Mungkin kita adalah orang-orang yang juga pernah melakukan kesalahan.
Mungkin kita adalah orang yang pernah malas berdoa, kita pernah membantah orang tua, kita juga pernah malas pergi ke sekolah minggu, kita pernah melakukan kesalahan, tidak taat kepada mama papa, tidak taat kepada guru di sekolah maupun di sekolah minggu, dan masih banyak lagi. Mungkin kita juga pernah berbohong, mungkin kita pernah mengambil yang bukan milik kita. Wah, ada banyak sekali adik-adik kesalahan yang sudah kita pernah lakukan. Nah, dalam kondisi itu, apakah Tuhan itu juga mau mengampuni kita? Kalian tahu, Tuhan adalah Tuhan yang mau mengampuni kita. Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertobat. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berubah. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita mau mengampuni, mau memaafkan kita. Tahukah kalian bahwa Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang berubah? Semakin hari hidup kita ini semakin berubah, semakin berbeda. Kalau dulu mungkin kamu malas belajar, tentunya ketika kamu memutuskan untuk berubah, sekarang kamu tidak malas lagi dong. Kamu semakin rajin belajar. Dulu kamu malas berdoa, sekarang kamu jadi rajin berdoa. Dulu kamu malas belajar, sekarang kamu jadi rajin belajar. Dulu kamu malas untuk pergi ke sekolah minggu, sekarang kamu jadi rajin pergi ke sekolah minggu. Dulu mungkin kamu suka berbohong, tapi sekarang kalian mau berubah dan tidak lagi mau berbohong. Dulu mungkin kalian suka membantah orang tua, tidak taat kepada orang tua, tapi sekarang kalian mulai belajar untuk taat, ya. Dulu mungkin kalian tidak mau mendengarkan nasihat mama papa, sekarang kalian mau belajar untuk mendengarkan nasihat mama papa. Adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu senantiasa memberikan kesempatan untuk kita mau berubah, mau bertobat. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bukan hanya memohon pengampunan dan menerima pengampunan dari Tuhan, tetapi kita juga menggunakan kesempatan itu untuk melakukan hal yang baik ke depan, meninggalkan segala dosa-dosa lama kita. Nah, mari kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kita menggunakan kesempatan itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, sebelum mengakhiri cerita hari ini, kita mau menghafalkan satu ayat firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita buka sama-sama Wahyu 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi ya, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jangan lupa ya, satu ayat yang pendek ini dihafalkan. Nah, adik-adik, kita bersyukur untuk cerita yang sudah kita dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian baik-baik. Jadilah anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua. Jadilah anak yang menjadi berkat, bukan hanya di rumah, di gereja, ataupun di sekolah, tapi dimanapun kalian berada. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Ya. Semoga firman yang tadi sudah disampaikan bisa jadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Nah adik-adik, sekolah minggu sudah mau selesai. Tapi langsung pengen ajak kita nyanyi satu lagu, Hidupku Bukannya Aku Lagi. Karena kita sudah jadi manusia-manusia baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku.
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Lalu saya pengen ajak kita sama-sama buat berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan. Tuhan, bantu kami setiap hari supaya jadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan, sekolah minggu sudah selesai. Sekarang kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Sampai jumpa di channel YouTube Sekolah Minggu GKT Bethany minggu depan. Dadah!